dengan menempati area-area eh, di permukaan misalnya kalau kita berbicara tentang GI tract di usus mikroflora normal ini mereka menempati permukaan-permukaan mukosa usus ya dan yang dalam kehidupannya atau sehari-harinya mereka gunakan untuk ini mengolah nutrisi ya nutrisi di lumen usus. Nah, yang kedua mikroflora ini juga bisa memproduksi faktor-faktor antibakteri, ya, antimikroba untuk menghambat dan membunuh eh, bakteri-bakteri dari luar eksogenus. Nah, kemudian eh, status kesehatan dari hostnya ini juga menentukan eh, menentukan apakah host tersebut akan bisa bertahan dari serangan patogen yang masuk atau tidak. Kemudian beberapa individu hewan yang berbeda itu juga mempunyai eh, potensi atau kekuatan imun yang berbeda-beda ya terhadap patogen-patogen tertentu. Jadi ada yang rentan untuk terinfeksi patogen A, namun pada hewan lain ataupun hewan dari spesies yang sama tetapi beda individu itu dia lebih tidak rentan karena sistem imunnya lebih eh, kuat atau lebih prima gitu. Kemudian keberadaan dari sel-sel darah putih fagositik, ya, sel-sel fagosit di dalam pembuluh darah ataupun di jaringan eh, yang berfungsi untuk menelan dan menghancurkan patogen yang masuk sebelum patogen tersebut sempat melakukan multiplikasi dan menginvasi jaringan dan menyebabkan penyakit. Infeksi yang terjadi di dalam tubuh itu secara distribusinya bisa terjadi secara terlokalisir ya atau secara sistemik. Ketika eh, suatu patogen masuk ya dan proses infeksi itu dimulai, penyakit itu bisa penyakit atau infeksi itu bisa tetap terlokalisir di satu area atau dia bisa menyebar ke area-area yang lain gitu atau sistemik ya menyebar melalui pembuluh darah ataupun pembuluh limfatik atau bahkan pembuluh saraf tergantung jenis patogennya. Contoh dari infeksi terlokalisir itu seperti jerawat, bisul, abses, nah yang umum terjadi di permukaan kulit. Ya. Nah, ketika infeksi itu menyebar ke seluruh tubuh, ini disebut dengan infeksi sistemik atau infeksi umum. Tahapan dari patogenesis itu dimulai eh, dari masuknya patogen ke dalam tubuh, kemudian agen patogen itu berlekatan berlekatan dengan reseptor pada jaringan target ya di dalam tubuh host. Kemudian terjadi multiplikasi atau penggandaan ya, penggandaan dari patogennya memperbanyak diri. Setelah itu patogen akan bisa menyebar ya, menginvasi jaringan di sekitarnya dan menyebar eh, ke seluruh tubuh atau ke organ-organ yang rentan. Ya. Kemudian eh, tahapan selanjutnya, patogen itu bisa menghindari mekanisme pertahanan tubuh host dan pada akhirnya menyebabkan kerusakan pada jaringan-jaringan ataupun organ-organ tubuh dari hostnya. Nah, penentu dari derajat patogenisitas atau apa namanya eh, eh,
bagaimana ini apa u- tingkat ini tingkat kemampuan dari suatu patogen itu bisa menyebabkan penyakit itu ditentukan oleh itu dinamakan dengan virulensi ya, virulensi. Spesies-spesies yang berbeda ataupun strain-strain yang berbeda dari patogen ya eh, itu memiliki variasi dalam kemampuannya untuk menyebabkan penyakit ya, memiliki variasi virulensi yang berbeda-beda. Terkadang apa eh, strain A itu punya punya karakteristik lebih virulen dibandingkan dengan strain B gitu. Nah, untuk menentukan virulensi tadi diperlukan faktor-faktor virulensi. Jadi patogen eh, baik patogen maupun host itu mempunyai faktor-faktor virulensi yang bisa menentukan apakah patogen tersebut akan berhasil untuk menyebabkan penyakit pada hostnya. Jadi diperankan faktor virulensi ini contohnya molekul-molekul ya, baik yang ada di permukaan patogen maupun di permukaan sel host. Nah, faktor virulensi yang pertama itu berfungsi untuk attachment ya, attachment perlekatan dari patogen ke permukaan sel. Nah, contohnya reseptor dan integrin. Nah, reseptor dan integrin ini adalah molekul yang ada di permukaan sel host ya, yang dapat dikenali oleh patogen ya, dapat dikenali oleh patogen dan patogen bisa berlekatan pada melalui molekul tersebut, reseptor dan integrin. Kemudian patogen di permukaannya, di permukaan di permukaan patogennya, kalau di bakteri berarti di permukaan membran selnya atau di permukaan dinding selnya. Itu ada adesin dan ligan ya. Adesin dan ligan ini akan berlekatan dengan reseptor atau integrin di permukaan sel host. Nah, ini contoh aja sekilas dari eh, ilustrasi atau gambaran skematik integrin yang ada di permukaan sel ya, yang bisa dikenali oleh eh, apa namanya, yang bisa dikenali oleh ligan atau molekul pada patogen. Jadi sebagai tempat patogen itu menargetkan menarget apa ya, berdekatan dengan sel targetnya. Eh, Contoh lain pada bakteri E. coli ya, bakteri E. coli ini punya punya molekul adesin FIMH ya, yang eh, yang memberikan kemampuan bakteri ini untuk dapat berdekatan dengan reseptor CD48, kemudian TLR4 ataupun gugus eh, manosa pada permukaan sel host. Nah, eh, patogen setelah menginfeksi atau berlekatan ya dengan apa namanya, dengan sel ya, atau setelah mereka masuk ya ke dalam tubuh itu juga mempunyai mekanisme pertahanan diri ya. Ini dari aspek atau dari sudut pandang patogennya. Mereka juga punya mekanisme pertahanan diri. Nah, di dalam tubuh seperti yang kita ketahui itu ada sel-sel darah putih yang berperan sebagai fagosit ya, atau dalam bentuk aktifnya ya, atau eh, ya dalam bentuk aktifnya itu terdapat sel fagosit yang dikenal sebagai fagosit profesional, contohnya makrofag dan neutrofil. Nah, ini mereka berperan sebagai pertahanan pertama dari tubuh host ya ketika ada patogen masuk.
Nah, patogen yang sudah ditangkap ya atau ditelan oleh sel-sel fagosit itu normalnya ya Emang mami gimana sih? Nyupit. Sama siapa? Nyupit. Halo, tolong di mute ya. Nah, normalnya patogen yang sudah ditelan oleh sel-sel fagosit itu akan dihancurkan, dilisiskan ya di dalam fagolisosomnya. Namun beberapa patogen tertentu itu bisa mengembangkan kemampuan untuk bertahan ya, bertahan agar tidak dilisiskan di dalam fagosit. Bahkan eh, patogen-patogen tersebut justru bisa menggandakan diri, bereplikasi di dalam sel fagosit. Nah, beberapa patogen itu mempunyai dinding sel yang tahan terhadap digesti di dalam sel fagosit. Contohnya eh, Mycobacterium ya, Mycobacterium penyebab penyakit TB, tuberkulosis. Pada dinding selnya, Mycobacterium ini mempunyai lapisan lilin ya, yang bisa melindungi dia dari digesti atau pencernaan di dalam lisosom sel fagosit gitu. Kemudian jenis-jenis bakteri lainnya itu bisa menghindari fusi dari lisosom dengan vakuola fagosit ya yang untuk membentuk fagolisosom. Kemudian sementara patogen-patogen lainnya, bakteri lainnya itu bisa menghasilkan fosfolipase ya yang bisa menghancurkan membran fagosom sehingga tidak terjadi fusi fagolisosom. Bakteri ada yang berkapsul, ada yang tidak. Jadi eh, kapsula kapsul pada bakteri ini juga eh, membantu bakteri tersebut bisa menyebar melalui pembuluh darah ya atau menyebar di dalam jaringan dengan tetap terlindungi dari sel-sel fagosit eh apa terlindungi dari proses fagositosis ya. Jadi tidak dicerna ya sehingga mereka eh, tetap bisa menggandakan diri, menginvasi dan juga menyebabkan penyakit pada host. Sedangkan bakteri yang tidak berkapsul itu cenderung lebih mudah untuk difagositosis ya dan dibunuh, dimusnahkan. Faktor virulensi selanjutnya itu adalah flagella ya, flagella. Ini dianggap sebagai salah satu faktor virulensi dikarenakan bakteri yang punya flagel itu bisa bisa ini menyebar di area-area yang cenderung cair di dalam tubuh, yang berair atau memiliki kandungan cairan ya di dalam tubuh, yang mana bakteri yang tidak punya flagel itu tidak bisa mencapai area tersebut. Ya. Kemudian keberadaan flagella ini juga memungkinkan bakteri untuk menghindari fagositosis, untuk menghindari sel-sel makrofag dan neutrofil itu. Kemudian ada eksoenzim. Eksoenzim yang diproduksi oleh patogen dan memungkinkan patogen untuk menghindari mekanisme pertahanan tubuh ya. Kemudian mereka eh, melalui eksoenzim ini bisa menginvasi dan menyebabkan kerusakan di dalam tubuh. Contohnya necrotizing enzyme, koagulase, kinase, hyaluronidase, kolagenase, hemolisin, dan lesitinase. Necrotizing enzyme itu adalah enzim yang bisa merusak jaringan ya, menyebabkan nekrosis. Kemudian koagulase ini berikatan dengan prototrombin membentuk kompleks yang disebut stafilotrombin, jadi membentuk lapisan fibrin ya untuk menyelimuti permukaan permukaan bakterinya ya sehingga eh,
dia tidak dikenali oleh sel-sel fagosit, sel antibodi apa molekul antibodi ya, dan juga mekanisme imun tubuh yang lain. Contohnya pada Staphylococcus aureus. Kemudian kinase berbeda apa ya, berbeda fungsi dan cara kerjanya dengan apa dengan dibandingkan dengan koagulase ya. Jadi kinase ini enzim yang bisa melarutkan pembekuan atau mengencerkan mengencerkan darah contohnya ya. Jadi mengencerkan proses pembekuan darah dan digunakan oleh bakteri agar bisa meloloskan diri dari pembekuan tersebut untuk berpindah ke lokasi lain. Kemudian hyaluronidase disebut juga dengan spreading factor, faktor penyebaran, memungkinkan patogen untuk menyebar melalui jaringan ikat dengan cara memecah atau melisiskan asam hyaluronat pada eh, pada apa namanya pada area antar sel. Kemudian kolagenase untuk memecah kolagen ya, dan memungkinkan patogen untuk menyebar ya, menginvasi jaringan. Kemudian ada hemolisin, enzim yang menyebabkan kerusakan pada eritrosit ya. Jadi menyebabkan hemolisis, terjadinya hemolisis atau lisis pada eritrosit sehingga eh, patogen bisa mengambil apa namanya zat besi ya yang terkandung di dalam eritrosit gitu. Kemudian lesitinase eh, sesuai namanya juga dia memecah fosfolipid yang disebut dengan lesitin dan enzim ini punya apa namanya kemampuan yang destruktif, sifat yang destruktif ya terhadap membran sel dari eritrosit ya dan juga sel-sel yang lain. Toksin ini adalah substansi beracun ya, substansi beracun yang dilepaskan oleh patogen sehingga memungkinkan mereka untuk bisa merusak jaringan-jaringan pada tubuh host. Ada dua jenis toksin, ada endotoksin dan juga eksotoksin ya, dua jenis utama. Endotoksin ini adalah bagian dari dinding sel bakteri gram negatif ya, yang bisa eh, menimbulkan gejala patofisiologis ya, menimbulkan perubahan patofisiologis pada tubuh berupa demam dan shock atau septic shock. Kemudian yang kedua, eksotoksin yang dihasilkan oleh bakteri ya, oleh apa dari intraseluler bakteri dan dilepaskan. Kemudian eh, jenis eksotoksin yang lainnya eh, berupa protein eh, ya protein yang bisa dilepaskan oleh patogen. Ada beberapa jenis toksin lainnya ya, eksotoksin ada neurotoksin, enterotoksin, eksfoliatif toksin dan leukosidin. Kalau berdasarkan namanya bisa kita eh, apa namanya bisa kita duga atau kita kenali dengan mudah ya target dari toksin tersebut. Neurotoksin dia bisa merusak atau ya merusak melisiskan sel-sel saraf ya khususnya eh, sel apa sistem saraf pusat sehingga akan menimbulkan gejala saraf pada hostnya, gejala inkoordinasi, kejang hingga kelumpuhan. Kemudian enterotoksin ya ini bisa merusak saluran GI tract. Eksfoliatif toksin berkaitan dengan permukaan kulit ya. Jadi merusak lapisan-lapisan epidermis pada kulit ya sehingga terkelupas.
Kemudian leukosidin ini toksin yang bisa menghancurkan atau merusak sel-sel darah putih. Mekanisme bagaimana patogen itu bisa menghindari respon imun tubuh itu pertama ditentukan oleh variasi antigeniknya. Jadi beberapa patogen ya atau beberapa strain dari patogen dalam satu spesies itu punya kemampuan untuk merubah antigen permukaannya secara periodik. Ya. Jadi patogen itu punya antigen di permukaannya. Ya. Kalau bakteri di permukaan membran selnya atau di permukaan dinding selnya, ya. Virus ya di permukaan virusnya. Patogen itu pasti punya antigen permukaan ya yang secara normal eh, agak apa ya, secara normal itu akan dapat dikenali oleh sel-sel imun di dalam tubuh. Nah, akan tetapi patogen-patogen tertentu bisa mengembangkan kemampuan merubah permukaan antigennya, memodifikasi gitu ya, secara periodik. Nah, ketika patogen itu kita ambil contoh ketika patogen itu masuk ke dalam tubuh dengan permukaan antigen A gitu ya. Contoh aja. Kemudian tubuh itu merespon sistem imunnya dan berupaya untuk menghasilkan antibodi, memproduksi antibodi yang spesifik terhadap antigen A. Nah, ketika antibodi itu sudah diproduksi ya, karena untuk membentuk antibodi itu perlu tahapan yang kompleks ya. Jadi tidak bisa langsung muncul antibodi itu. Nah, ketika antibodi udah tersedia, tersedia dan diproduksi cukup banyak, em, ternyata patogen tadi itu sudah memodifikasi antigennya, antigen A itu menjadi antigen B gitu, sehingga tidak bisa dikenali oleh antibodi yang spesifik terhadap antigen A. Kemudian yang kedua ditentukan oleh kemampuan kamuflase dan mimikri molekuler dari patogennya. Jadi patogen itu bisa eh, mengembangkan kemampuan untuk ini menyerupai apa ya si karakteristik eh, karakteristik asli dari protein-protein di dalam tubuh host. Jadi mereka itu bisa berkamuflase mirip ini molekul-molekul indigenus yang ada di dalam tubuh host. Jadi tubuh sel-sel imun di dalam tubuh itu ketika bertemu dengan patogen yang sedang berkamuflase, mereka akan mengira kalau itu bagian dari tubuhnya gitu. Jadi tidak dianggap sebagai benda asing. Kemudian molekular mimikri, antigen pada permukaan patogen itu bisa menyerupai dengan antigen yang ada di dalam tubuh host, sehingga juga memungkinkan mereka apa tidak dikenali sebagai benda asing. Jadi eh, patogen-patogen tertentu itu bisa mengembangkan kemampuan yang sangat unik ya untuk menghindari mekanisme pertahanan tubuh. Nah, yang ketiga adalah dengan cara menghancurkan antibodi, merusak antibodi yang sudah diproduksi oleh tubuh, ya, melalui enzim-enzim yang dilepaskan oleh patogennya. Yang contohnya untuk menghancurkan antibodi IgA. Mekanisme pertahanan tubuh host terhadap infeksi itu utamanya dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama respon imun innate ya, respon imun innate ini adalah respon imun awal atau pertama ya yang yang segera aktif ketika suatu patogen itu pertama kali masuk ke dalam tubuh. Mereka responnya cepat
namun tidak spesifik ya, tidak spesifik. Kemudian yang kedua adalah respon imun adaptif. Nah, eh, respon imun ini itu akan muncul setelah beberapa lama ya, beberapa waktu setelah patogen itu masuk ya. Jadi mereka aktifnya lambat ya, dan proses pembentukannya itu lebih lambat, lebih lama, akan tetapi lebih spesifik terhadap patogen-patogen. Nah, berbicara mengenai mekanisme pertahanan tubuh, em, di dalam tubuh ya, patogen patogen dari luar itu masuk ke dalam tubuh, eh, akan menemui barrier-barrier fisik pertama ya. Contohnya kulit. Kulit ini berperan sebagai barrier fisik atau mekanik ya. Sehingga kulit dalam kondisi yang bagus, prima, dan sehat itu bisa melindungi tubuh dari masuknya patogen ya. Kemudian flora normal di mukosa GI tract ya, dan juga apa namanya self cleaning, contohnya mukus ya, yang disekresikan oleh sel-sel goblet pada mukosa-mukosa saluran sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Semua ini berperan sebagai physical barrier ya, sehingga patogen untuk dapat masuk ke dalam tubuh itu harus bisa melewati physical barrier ini dulu. Contohnya kalau melalui kulit, nah ini kalau terjadi perlukaan pada kulit ya, kemudian ada patogen yang berkontak, maka dia bisa masuk ke bawah kulit melalui luka ya. Kemudian setelah melewati physical barrier, patogen ini akan menghadapi respon imun tubuh pertama, yaitu imunitas innate ya, non adaptif, diperankan oleh natural killer cells, kemudian sel makrofag, sel-sel fagosit dari apa sel radang akut seperti neutrofil ya, dan juga molekul-molekul komplement. Nah, pada tahap lanjutnya ya, itu jika patogen itu masih bisa bertahan dari imunitas adaptif, maka imunitas innate ya, respon imun innate atau bawaan ya, maka respon imun adaptif itu akan bekerja dan em, mengambil alih pekerjaan dari sel-sel innate gitu. Nah, respon imun adaptif itu dibagi lagi menjadi dua, jadi ada respon imun humoral dan respon imun sel mediated immune response gitu. Nah, yang humoral ini diperankan oleh limfosit B ya, limfosit B eh, yang berfungsi untuk apa namanya menghasilkan antibodi setelah limfosit B ini berubah menjadi sel plasma, kemudian membentuk antibodi yang spesifik mengenali satu satu patogen saja gitu, satu spesies atau satu strain dari patogen tertentu gitu. Jadi sangat spesifik. Kemudian respon imun yang sel mediated ini diperankan oleh sel dendritik, sel dendrit dan limfosit T. Sel dendrit eh, apa namanya dia bertugas sebagai fagosit ya, dan menghasilkan sitokin. Kemudian sel T ini ada sel T helper dan sel T sitotoksik. Sel T helper ini eh, bekerja dengan membantu sel B dan sel T limfosit sel T sitotoksik ya, eh, untuk mengaktifkan sel-sel tersebut gitu. Kemudian sel sitotoksik, limfosit sitotoksik ini bisa secara langsung melisiskan sel yang mengandung
antigen dari patogennya, ya, atau sel yang sedang terinfeksi patogen. Mekanisme pertahanan tubuh awal atau bawaan itu eh, dibagi menjadi tiga, ya. Jadi apa namanya, tergantung pada faktor anatomis, kemudian faktor mekanik dan faktor-faktor biokimia. Nah, faktor mekanik dan faktor anatomis tadi ini juga apa bisa disebut sebagai barrier, ya, barrier mekanis atau barrier fisik. Tentunya kulit kulit itu eh, barriernya diperankan oleh epitel bertanduk, ya. Jadi apa namanya, stratum corneum pada permukaan, pada epidermis, ya. Kemudian pH-nya yang rendah atau asam, dan flora normal di atas permukaan kulit, ya, di permukaan kulit. Kemudian saluran respirasi, barriernya itu berupa sekresi mukus yang disekresikan oleh sel-sel goblet di mukosa respiratory tract ini. Kemudian bulu-bulu hidung, ya, silia, dan juga flora normal di saluran respirasi atas, ya. Kemudian pada pulmo ada makrofag makrofag residen di dalam alveoli. Kemudian pada GI tract itu juga punya eh, sel-sel goblet yang menghasilkan mukus, ya, cairan mukus. Kemudian gerakan peristaltik eh, usus itu juga berperan sebagai barrier mekanik untuk membuang patogen yang masuk, ya. Kemudian pH yang sangat asam di dalam lambung, mikroflora normal, ya, khususnya di kolon, ya, dan sel-sel fagositik di lumen usus itu. Pengenalan imunitas bawaan atau innate, em, semua organisme multiseluler itu mempunyai kemampuan untuk mengenali dan mengeliminasi patogen. Meskipun patogen itu punya heterogenitas eh, s- yang sangat tinggi, ya, heterogenitas yang sangat tinggi, eh, dengan antigen permukaan yang sangat-sangat bervariasi dan banyak sekali atau bahkan tak terhingga. eh, Berbagai macam patogen itu masih mempunyai molekul yang highly conserved, artinya molekul yang eh, mirip atau serupa antar satu patogen dengan patogen yang lain. Disebut dengan molekul PAMS, ya, pathogen associated molecular patterns. Eh, Kemudian di dalam tubuh host itu pada em, pada sel-sel imun bawaan, ya, pada makrofag ataupun sel-sel fagosit yang lainnya, itu mempunyai reseptor PRM atau PRR yang bisa mengenali molekul PAM yang ada di permukaan patogen. Nah, ini menjadi apa namanya, menjadi bahan awal atau molekul awal dari berbagai jenis patogen yang bisa dikenali secara langsung oleh respon imun bawaan atau innate. Nah, kemudian PAM dari patogen yang masuk itu bisa akan menginduksi sinyal-sinyal endogen di dalam tubuh, ya. Eh, Contohnya sitokin-sitokin inflamatori seperti interleukin, interferon, kemudian IL interleukin 6, ya, yang
eh, perilisannya atau pelepasannya itu akan mengaktifasi sel limfosit B untuk mem- berubah menjadi sel plasma agar bisa menghasilkan antibodi atau imunoglobulin. Kemudian sel-sel fagosit yang umumnya juga berperan sebagai antigen presenting cell ya, itu bisa mengenali molekul PAM pada patogen atau antigen presenting cell ini disingkat dengan APC. Nah, APC ini setelah menelan patogen ya, menelan patogen itu akan mengolah patogen di dalam intraseluler untuk menjadi apa pecahan atau fragmen-fragmen antigen ya, dan fragmen antigen itu akan disajikan di permukaan APC untuk kemudian disajikan ke sel-sel T, sel T apa ya, sel T sitotoksik ya, atau eh, mungkin juga sel B, sel limfosit B agar bisa teraktivasi dan membentuk antibodi. Nah, kemudian ada peptida antimikrobial ya yang secara alami bisa dihasilkan di dalam tubuh ya atau defensin. Defensin ini bisa dihasilkan oleh sel neutrofil, kemudian sel-sel usus, sel-sel epitel yang lain ya. Dan cara kerjanya adalah dengan berikatan dengan membran luar dari bakteri ya, sehingga menyebabkan peningkatan permeabilitas dari membran bakterinya. Jadi akan menimbulkan kebocoran gitu pada membran bakteri, sehingga bakteri itu akan bisa mengalami lisis, diawali dengan peningkatan permeabilitas. Selain itu, defensin juga punya peran dalam eh, proses peradangan dan juga penyembuhan luka. Ini contoh gambaran dari sel neutrofil ya yang sedang menelan bakteri antraks. Ini pengambilannya menggunakan mikroskop elektron dan ini tidak bisa hanya dilihat dengan mikroskop biasa ya, harus menggunakan mikroskop elektron untuk mendapatkan gambaran yang sejelas ini dengan resolusi yang tinggi. Nah, kemudian respon imun adaptif atau spesifik ya, atau respon imun dapatan, em, ini memerlukan, ini sangat sangat diperankan oleh produksi antibodi untuk melawan patogen. Nah, antibodi bekerja dengan cara melakukan netralisasi terhadap toksin, kemudian opsonisasi atau peningkatan proses fagositosis, kemudian sensitisasi bakteri patogen agar bisa lebih cepat untuk dibunuh oleh natural killer cells ya. Kemudian sensitisasi terhadap sel mass untuk membunuh bakteri juga, untuk membunuh patogen juga ya. Atau dengan cara mengaktifkan sistem komplement. Selanjutnya ini contoh-contoh lesi yang dapat dibentuk atau terjadi akibat proses infeksi dari patogen. Nah, yang pertama adalah inflamasi atau peradangan. Masih ingat ya bahwa peradangan itu ditandai oleh 4 gejala klinis, yaitu kemerahan, ya, kemudian pembengkakan, panas, eh, panas, Sakit. eritema, bengkak, panas ya, dan juga sakit, eh, rasa nyeri ketika disentuh. Nah,
proses inflamasi yang terjadi ketika apa namanya ketika ada infeksi di dalam tubuh, em, itu diawali dengan meningkatnya aliran darah ke area yang terinfeksi. Kemudian terjadi peningkatan permeabilitas kapiler ya, permeabilitas kapiler eh, yang kemarin sudah dipelajari pada inflamasi akut ya, dan dilanjutkan dengan migrasi dari leukosit ya, ekstravasasi dari leukosit ke jaringan yang mengalami infeksi melalui proses kemotaksis. Jadi inflamasi atau peradangan itu adalah respon bawaan pertama terhadap kejadian infeksi, trauma, dan juga iritasi. Sel mas yang ada di semua jaringan itu bisa mengenali molekul PAM pada patogen ya, dan akan teraktivasi dalam hitungan menit ya, eh, setelah infeksi ya, dan melepaskan banyak mediator-mediator yang bisa memanggil sel-sel imun yang lain ya, neutrofil, monosit, limfosit ya, dan natural killer cell ya, untuk kemudian melepaskan mediator-mediatornya sebagai cara apa namanya sebagai mekanisme agar dapat mengeliminasi patogen yang menginfeksi. Selanjutnya peradangan kronis ya, peradangan kronis yang terjadi pada infeksi-infeksi yang tidak bisa dieliminasi, patogennya tidak bisa dieliminasi hanya dengan respon imun bawaan innate ya, dan juga radang akut. Nah, radang kronis ini pada apa namanya bisa lesinya bisa berupa jaringan granulasi ya, membentuk jaringan granulasi yang bisa berkembang menjadi granuloma, nodul granuloma, khususnya pada infeksi bakteri-bakteri yang laten, bakteri ataupun jamur ya, bakteri laten atau jamur. Contohnya pada penyakit TB akibat Mycobacterium ya, kemudian aspergillosis. Kemudian lesi yang berupa supuratif atau pernanahan berbentuk abses ya, kemudian bisul yang berisi sel-sel radang eh, sel-sel radang neutrofil ya, disertai dengan debris-debris sel. Ini contoh em, infeksi kronis ya, radang kronis pada mukosa esofagus ya, akibat infeksi dari apa namanya da- dari patogen-patogen yang sifatnya biasanya itu laten ya. Ataupun ini karena di sini tidak disebutkan secara jelas gambar ini penyebabnya apa, lesi ini penyebabnya apa. Jadi secara umum lesi ini penebalan mukosa esofagus ini bisa disebabkan karena defisiensi vitamin A atau karena investasi dari cacing kapilaria ya, atau infeksi jamur Candida. Nah, ini sama-sama bisa menyebabkan lesi seperti itu. Kemudian Aspergillus, jamur Aspergillus atau yang menyebabkan penyakit aspergillosis itu akan eh, manifestasi patologisnya akan menyebabkan radang kronis berupa granulum-granulum pada permukaan organ-organ visceranya, khususnya pada pulmo. Kemudian abses pada kulit. Selanjutnya hemoragi. Hemoragi bisa disebabkan karena trauma ya, karena trauma secara fisik baik pada permukaan kulit maupun pada organ-organ. Eh, atau hemoragi yang disebabkan karena kerusakan pada sel endotel
Contohnya pada infeksi virus seperti Newcastle disease dan avian influenza ya, atau infeksi bakteri-bakteri tertentu yang bisa menghasilkan toksin yang bisa eh, apa namanya melisiskan endotel, sel endotel ya, atau toksin dari tanaman ya. Ini bisa menyebabkan lisis pada sel endotel ya, sehingga sel endotel lisis maka terjadi peningkatan permeabilitas ya pada dinding pembuluh darah ya, sehingga darah itu akan keluar ke jaringan. Ini contohnya hemoragi pada fatty liver syndrome pada hepar. Kemudian hemoragi pada esofagus ya, pada esofagus, kemudian pada trakea dan di subkutan ya, pada ayam. Kemudian hemoragi akibat eh, apa namanya infeksi parasit Emeria atau penyakitnya disebut dengan koksidiosis pada ayam ya, eh, menunjukkan ini secara khas akan menyebabkan perdarahan yang sangat berat ya, sangat berat dan masif di usus khususnya usus halus ya hingga usus besar. Namun beberapa jenis virus tertentu seperti AI dan ND itu juga bisa menyebabkan hemoragi pada usus. Kemudian em, isolasi dari jaringan yang terinfeksi ya berupa enkapsulasi itu bisa dilakukan dengan cara tadi sistem respon imun itu membentuk jaringan granulasi ya, kemudian eh, membentuk apa namanya abses. Abses itu kumpulan jaringan mati ya, sel-sel debris yang sudah mati bercampur dengan sel-sel radang ya, tetapi dia punya dinding gitu, punya dinding atau terenkapsulasi. Nah, agar apa namanya eh, apa patogen di dalamnya yang umumnya itu adalah bakteri itu tidak menyebar ke jaringan di sekitarnya. Jadi dienkapsulasi sehingga lesinya secara makros disebut dengan abses. Abses ini kalau disayat ya atau ditusuk itu akan mengeluarkan nanah. Kemudian deposisi fibrin, pelepasan fibrin ke area yang terinfeksi. Nah, ini deposit fibrin di permukaan-permukaan organ viscera ya pada kasus septikemia. Ini pada ayam ini. Selanjutnya nekrosis, lesi berupa nekrosis ya akibat infeksi itu masih ingat ini sudah dibahas di materi apa namanya? Materi irreversible injury ya. Jadi tidak akan saya bahas lagi. Ada berbagai macam jenisnya dari nekrosis ya. Dan ini contoh lesi spider lesion pada kulit manusia ya. Jadi jaringan nekrotiknya, jaringan yang mati itu apa namanya berwarna abu-abu kehitaman ya, dikelilingi oleh pus, jaringan granulasi, ya, jaringan granulasi, hiperemia. Ya. Kemudian liver necrosis, nekrosis pada hepar yang multivokal. Kemudian lesi berupa neoplasma. Jadi infeksi infeksi em, dari patogen tertentu yang dia mempunyai sifat karsinogenik, karsinogen ya, eh, juga bisa menyebabkan lesi atau
perubahan dari jaringan targetnya atau organ targetnya itu menjadi tumor. Contohnya pada tumor jinak papiloma ya, yang sering disebabkan oleh virus papiloma atau papiloma virus. Jadi eh, kesimpulannya ya, eh, tubuh host itu mempunyai atau menggunakan mekanisme pertahanan bawaan atau innate ya, terhadap berbagai macam eh, stimulus dari berbagai jenis patogen ya, sehingga akan bisa menghasilkan bentukan lesi-lesi yang serupa mirip ya, antar apa infeksi patogen-patogen yang berbeda tersebut. Kemudian eh, terdapat lesi yang sifatnya patognomonis ya, pa- di tingkat makroskopis ya, atau lebih jarang lagi di tingkat mikroskopis. Contohnya inclusion bodies, inclusion bodies. Yang umumnya inclusion bodies ini itu patognomonis terhadap infeksi virus. Jadi mengindikasikan infeksi virus intraseluler atau eh, intrasitoplasmik atau intranuklear. Akan tetapi lesi yang patognomonis itu sangat jarang atau langka dan tidak bisa dijadikan acuan untuk menentukan diagnosa definitifnya. Tetapi bisa membantu untuk ke mengarahkan diagnosa banding. Dan em, untuk dapat menegakkan diagnosa itu membutuhkan beberapa apa parameter yang harus dikombinasikan. Jadi harus apa mengetahui catatan catatan riwayat klinisnya ya. Kemudian melakukan prosedur nekropsi ya, dan pemeriksaan histopatologi dan juga ya eh, untuk menentukan diagnosa akhir adalah dengan melakukan pemeriksaan etiologis. Jadi pemeriksaan lab untuk menentukan mendeteksi patogen yang menginfeksi itu dari patogen apa. Jadi em, ini saja ya materi hari ini dari mekanisme infeksi mikroba ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kita bisa akhiri ya karena kalian mulai besok sudah ujian praktikum berbagai mata kuliah. Untuk absensinya nanti saya absenkan sendiri ya melalui cyber saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Dokter.